Dengan mata lelah yang terlalu sering melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, ia sudah bekerja di stasiun ini selama 12 tahun, dan setiap tahun ada satu malam yang selalu ingin ia hindari. Charing Cross Station yang tidak pernah tidur. Kabut turun perlahan di jantung London. Bukan kabut biasa ya, tebal, dingin, dan terasa berat di dada. Lampu-lampu jalan di sekitar Charing Cross berpendar redup, seperti lilin yang hampir padam. Jam menunjukkan jam 0:47 malam. Stasiun itu masih berdiri. Terlalu berdiri. Charing Cross dikenal sebagai titik nol London, tempat semua jarak diukur. Namun tak banyak yang tahu, bukan hanya jarak yang berawal dari sini, tapi juga sesuatu yang tidak pernah pergi. Suara langkah kaki terdengar di peron 3. 1, 2, pelan, teratur. Padahal papan jadwal menunjukkan kereta terakhir sudah lama berangkat. Seorang petugas malam berdiri di ujung lorong. Namanya tak penting. Yang penting adalah wajahnya pucat, dengan mata lelah yang terlalu sering melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia sudah bekerja di stasiun ini selama 12 tahun, dan setiap tahun ada satu malam yang selalu ingin ia hindari. Malam ini, lampu di peron berkedip sekali, 2 kali, lalu menyala kembali. Dan di bangku besi tua itu, seseorang duduk, seorang wanita, pakaiannya kuno, gaun panjang berwarna hitam kusam, rambutnya terurai, menutupi wajah. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, seolah sedang menunggu kereta yang tak pernah datang. Petugas itu menelan ludah. Stasiun sudah tutup," katanya. Suaranya menggema terlalu panjang di lorong kosong. Wanita itu tidak bergerak. Udara mendadak menjadi dingin. Terlalu dingin untuk musim apapun. Nafas sang petugas berubah menjadi uap tipis saat ia melangkah lebih dekat. Bau logam tua dan tanah basah menyergap hidungnya. Bau kematian lama. Wanita itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum. "Aku sudah menunggu sejak 1864, katanya lirih. Sekejap, dunia terasa bergetar. Charing Cross memang dibangun di atas sejarah berdarah. Dahulu, di tempat ini berdiri salib peringatan kematian Ratu Eleanor. Tapi, jauh sebelum itu tanah ini adalah jalur penguburan. Tempat tubuh-tubuh tak dikenal disingkirkan tanpa nama. Dan beberapa tidak pernah benar-benar pergi. Lampu mati, gelap total. Suara kereta terdengar. Datang dari arah terowongan lama jalur yang resmi ditutup puluhan tahun lalu. Dentuman besi, derit rel seperti sesuatu yang dipaksa bergerak dari dunia lain. Lampu menyala kembali. Peron kini penuh, bukan oleh penumpang hidup. Bayangan berdiri berjejer. Pria dengan jas perang tua, anak kecil dengan koper usang, wanita tanpa wajah. Semua menghadap ke arah rel, diam, menunggu. Papan jadwal berbunyi pelan. Kereta tujuan tidak dikenal. Waktu keberangkatan sekarang. Wanita di bangku berdiri. "Kami hanya ingin pulang," katanya. "Tapi Charing Cross tidak pernah membiarkan kami pergi." Kereta muncul dari kegelapan. Lampunya redup kehijauan. Pintu terbuka perlahan dengan suara seperti erangan panjang. Satu persatu, bayangan melangkah masuk. Saat pintu hampir tertutup, wanita itu menoleh ke arah petugas. "Kau juga sering mendengar kami, bukan?" Petugas itu gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya mati. Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Suatu malam nanti, kau tak akan pulang." Pintu menutup. Kereta menghilang ke terowongan yang tak tercatat di peta manapun. Lampu stasiun kembali normal. Jam berdetak. Papan jadwal kosong, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, penumpang datang seperti biasa. Tak ada yang aneh, tak ada yang bertanya, kecuali satu hal. Seorang petugas malam tidak pernah muncul lagi. Di peron 3, bangku besi tua kini selalu dingin. Dan kadang saat malam terlalu sunyi, penumpang bersumpah melihat seorang pria duduk di sana, menatap rel dengan wajah pucat, menunggu kereta terakhir di Charing Cross. Tempat semua jalan berawal dan beberapa jiwa tidak pernah selesai.